Salam, selamat pagi sidang jemaat sekalian. Kembali lagi kita pada minggu pagi hari ini bertemu kembali untuk dapat beribadah. Mari kita akan masuk ke hadiratnya. Ya, tapi ini saya lihat udah banyak banget ya. Yang ngumpul nih kameranya banyak yang mati juga ya. Tapi saya harap ya mati tapi enggak ini ya, enggak sambil tiduran ya. Karena kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan beribadah. Sebelum itu kita akan angkat pujian. Saya undang jemaat sekaliannya untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Habiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini
datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita. Nats pembimbing kita dari Amsal ayatnya yang ke-30, pasal yang ke-30, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sudah ada di layar. Saya akan membacakannya bagi sidang jemaat sekalian. Amsal 30 ayat 8 sampai yang ke-9. Ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang tidak hanya membaca, melainkan melakukannya di kehidupannya sehari-hari. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Karena Salibmu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan jika sekiranya Kau boleh memberkati kami dalam semalam hari penuh, Kau boleh melindungi kami, Kau boleh menjaga kami dalam setiap tidur kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kelimpahan yang Kau boleh berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik atas nafas kehidupan yang Kau boleh anugerahkan bagi kami lagi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap pekerjaan yang Kau boleh berkati ya Tuhan. Orang-orang terkasih kami yang Kau boleh berkati sampai saat ini. Terima kasih atas minggu hari penuh ini Tuhan, Kau boleh berikan waktu bagi kami hingga kami masih dapat memberikan satu hari lagi Tuhan untuk menghadapkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, jika sekiranya kami selalu melukai akan Engkau ya Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami dalam setiap perbuatan yang kami lakukan dengan sengaja ya Tuhan. Ampuni setiap kami, dosa-dosa kami lakukan bagi orang-orang terdekat kami ya Tuhan, dalam setiap orang tua kami ya Bapa, dalam setiap teman-teman kami, dalam setiap orang-orang yang mungkin kami tidak kenal ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau saja boleh berkatikan kami Tuhan, dan kiranya Engkau boleh sembunyikan kami di bawah kaki salibnya ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya Engkau saja yang boleh berkuasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Amin. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita kembali. Kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur melanjutkan minggu yang kemarin. Kita akan membaca Mazmur dari pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Atau kalau Alkitabnya nggak ada, di layar boleh dilihat, diperhatikan dengan seksama. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya ayat yang ganjil, sidang jemaat sekaliannya membaca ayat yang genap. Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dan mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadamu, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Amin. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli kita. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Ajarku Berdiam. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu.
Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Hendaklah masing-masing memberikan persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, karena Tuhan mengasihi orang yang bersukacita. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala persembahan yang boleh dapat kami berikan kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kelimpahan yang Kau boleh berikan bagi pekerjaan kami, bagi setiap usaha yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini hanya sebagian kecil dari apa yang Kau boleh berikan yang begitu berlimpah-limpah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya Engkau boleh berkati akan persembahan kami ini Bapak, berkati juga orang-orang yang mengelolanya, berikan rasa takut akan Engkau ya Tuhan sehingga dapat mengelolanya dengan baik, dan sekiranya persembahan kami ini dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa yang jauh udah pernah sempurna ya Tuhan, kiranya Engkau boleh sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan melihat kesaksian pujian dari Komisi Wanita. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, mari bawa hidupku hanyalah kepada Yesus. Terima kasih untuk saksian pujiannya, untuk Komisi Wanita. Itu Komisi Wanita ya, tapi masih pada kayak remaja ya. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita akan satu pujian, walau 1000 rebah. Tiada pernah
Pada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau baik, bahkan sangat baik dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk seminggu yang telah lalu yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Dan di hari perhentian ini kami datang di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya bagi kami untuk dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya kami sama-sama dilawat oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini tema kita terakhir untuk tema besar, tema bulanan, yaitu penghambat pertumbuhan iman. Kalau kita melihat sejenak ke belakang, ada banyak tema yang kita sudah dengar selama kurang lebih 2 minggu. Fokus pada yang di luar, memisahkan diri dari tubuh Kristus, kepribadian ganda, pergaulan buruk, tidak mengutamakan yang utama, murid laut mati, hidup oleh perasaan atau iman, kecewa pada proses Tuhan, dosa yang merintangi, dan hari ini adalah tema terakhir, yaitu cinta uang. Kalau kita mundur sejenak kembali, kalau kita melihat perkembangan tentang uang sampai saat ini, kita tahu zaman dulu itu transaksi dilakukan dengan barter, tukar barang dengan barang. Bahkan ketika saya masih anak-anak, saya masih ingat betul ketika karena bapak saya seorang PNS dan pada waktu itu dapat jatah beras dari pemerintah, itu ditaruh di warung, berasnya ditaruh di warung, dan ketika kita ke warung kita bisa ambil gula, ambil minyak goreng dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita petani juga, jadi kita memakan beras memakan nasi dari hasil pertanian, kita tidak makan yang dari pemerintah. Jadi itu dilakukan secara barter begitu ya. Tetapi negatifnya, kelemahan dari barter adalah kadang-kadang tidak seimbang nilai yang ditukarkan begitu. Akhirnya pada perkembangannya
Diciptakanlah uang logam oleh Croesus yang digunakan oleh bangsa Yunani yang pertama. Tetapi ternyata uang logam juga nggak begitu efektif ketika membutuhkan kebutuhan yang banyak. Oleh karena kebutuhan logam pada waktu itu kurang, menipis persediaannya, diciptakan jugalah uang kertas. Dan sampai saat ini kita melihat bagaimana perkembangannya. Dan yang terakhir lagi, untuk era sekarang kita melihat tidak lagi orang bawa-bawa duit, tetapi cukup dengan handphone. Beberapa waktu lalu saya mendengar seseorang berkata demikian. Pada saat di bank ada orang katakan demikian, bahwa sekarang ini lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena lewat handphone bisa semuanya, transaksi apapun bisa. Jadi itu perkembangan yang ada. Namun harus tetap kita waspadai. Mau model uang apapun itu, mau uang digital, mau uang kertas, uang logam, uang apapun itu, mau uang kartal, uang giral, apapun itu kita harus waspada sesuai dengan peringatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan renungkan di sana. Kita akan melihat bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10 yang kita baca tadi. Jadi dengan adanya perkembangan uang tadi, transaksi berjalan terus demikian, kita dapat melihat betapa uang itu sangat diperlukan. Uang itu sangat dibutuhkan. Uang akan dapat membawa pemiliknya kepada suatu hal yang baik ketika kapan? Ketika si pemilik dapat mengendalikan uang itu. Tetapi uang dapat mencelakakan seseorang ketika si pemilik tidak dapat mengendalikan diri terhadap uang itu. Jadi ini yang harus diwaspadai melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita sekalian, yaitu cinta uang. Jadi kita melihat tadi di sana bahwa uang itu sebenarnya tidak salah. Kita semua butuh uang. Kita butuh uang. Tapi akan menjadi salah ketika hati kita, pikiran kita, hidup kita ini sudah seluruhnya dipertaruhkan demi uang. Ini akan menjadi masalah dalam perjalanan kehidupan. Bicara masalah cinta. Cinta itu dalam terjemahan bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia dikatakan suka sekali. Jadi sayang banget gitu ya. Itu cinta. Tapi Alkitab catat dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dia katakan cinta kuat seperti maut. Jadi akan menjadi uang itu tadi ada uang akan menjadi bahaya ketika kita sudah suka sekali. Melebihi apapun. Ketika kita sudah sangat kuat dengan uang itu. Kidung Agung tadi katakan seperti maut. Ada ahli yang katakan untuk kita bisa memahami tentang uang ini. Ada ahli katakan, Jack Ruben katakan demikian tentang cinta. Dia katakan bahwa cinta itu suatu sikap yang ditunjukkan pada seseorang terhadap orang lain. Dan dinilai sebagai sesuatu yang istimewa. Merasa istimewa dan dapat mempengaruhi cara berpikir, merasa dan bertingkah laku. Artinya ketika cinta pada seseorang cinta pada seseorang itu akan bisa mempengaruhi dia. Ketika kita cinta pada uang, ini akan bisa juga mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tingkah laku kita. Ada lagi Robert J. Steinberg katakan demikian. Cinta adalah emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Manusia mungkin akan berbohong, akan menipu, akan mencuri, bahkan membunuh atas nama cinta. Jadi ketika kita punya emosi yang kuat terhadap uang itu, ini akan dapat membuat kita bisa melakukan apapun. Berbohong, bisa menipu, bisa mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Atas nama cinta tadi. Cinta. Itu yang dapat kita lihat tentang cinta. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, uang diperlukan dan kita membutuhkannya.
Tapi kalau sudah cinta, tadi di awal saya katakan bahwa kalau sudah cinta ini akan berbahaya. Bahayanya apa? Supaya kita itu tidak terjebak di dalam bahayanya. Ada bahaya yang mengintai kita ketika kita sudah memiliki rasa cinta terhadap uang itu. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan iman dan menghambat pertumbuhan iman kita. Kita lihat ada kasus di sana, ada contoh. Bahayanya adalah akan membuat kita menjadi orang yang serakah. Kita buka 1 Raja-Raja 21 ayat yang kedua. 1 Raja 21 ayat kedua. Di sini dikatakan, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Kita lihat di sini, Ahab memiliki banyak uang. Yang dia berpikir karena jiwa keserakahannya Ahab ini melihat kebun anggur Nabot, maka dia katakan, ya kalau mau aku ganti. Kalau kau lebih suka aku ganti dengan uang. Ahab berkata demikian kepada Nabot, dorongan keserakahan yang begitu menguasai dia karena dia ada modal, ada uang padanya. Artinya ketika tidak mau dibarter dengan kebun anggur yang lain, ya aku punya uang, bisa. Dan Ahab ternyata tidak waspada. Ketika Nabot tidak mau menukarkan kebun anggurnya itu, apa yang dia lakukan? Dia melakukan kejahatan yang lebih lagi. Di mana pada akhirnya kebun anggur Nabot diserobot dengan cara yang tidak benar oleh pengaruh istrinya Isabel. Itu kita melihat ada bahayanya ternyata. Kalau di pembacaan kita di ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang dan seterusnya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan pada ayat 9 itu ialah orang yang ingin kaya sampai dia memiliki keinginan-keinginan yang bodoh, yang pada akhirnya merusak dan membawa kehancuran. Menjadi pertanyaan, ada orang yang bertanya, kalau gitu kita salah dong Bu, ketika kita ingin kaya. Oh, enggak salah. Sebatas keinginan itu berada di jalur yang benar. Ketika saudara ingin kaya, lantas saudara bekerja keras, dengan hidup tetap di dalam perkenanan Tuhan, enggak masalah. Tapi kalau saudara ingin kaya, sehingga tabrak sana tabrak sini pun dilakukan, ini yang menjadi masalah. Ini yang akan menjadi bahaya dalam kehidupan kita. Dan di ayat 10 dikatakan tidak menuruti ajaran. Artinya tidak lagi menuruti ajaran firman Tuhan. Ini yang akan menjadi masalah. Ini akan menjadi berbahaya. Karena apa? Sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Dia pengen ini itu, pengen punya segalanya. Makanya jangan kaget ketika kita mendengar di media banyak kali orang yang jatuh dalam korupsi padahal udah banyak hartanya, udah banyak uangnya, miliaran gitu ya. Karena sifat dasar manusia itu nggak pernah puas. Apapun dilakukan. Mungkin ada orang yang ketika dia harus dirembes, itu kwitansinya begitu ya, minta kwitansi kosong, itu terjadi.
Saya pernah belanja obat di apotik. Saya katakan, silahkan tuliskan kwitansinya. Pegawai apotik katakan demikian kepada saya. Ibu mau ditulis berapa? Saya bingung menjelaskannya. Saya katakan, loh harga obatmu berapa? Ya tulis sesuai harga obatmu. Oh gitu ya Bu? Atau enggak saya kosongnya aja Ibu? Oh tidak, tulis sesuai harga obat. Berapa harga obat yang saya belanjakan, tulis demikian. Itu artinya ketika saya menalar, berarti ada orang yang melakukan, harganya dibesarkan begitu. Digelembungkan kwitansinya. Berarti ada yang demikian. Kalau kita beli obat, harganya kita gelembungkan, bagaimana lagi khasiat obat itu bagi kita? Apakah itu akan berkhasiat dan akan Tuhan berkati? Tentunya tidak. Itu yang terjadi. Ada juga orang yang karena keserakahannya begitu kikir. Dia merasa ketika dia sudah punya uang, itu miliknya sendiri. Tangannya itu begitu kencang, dikepal begitu ya. Dan tidak mau membuka sedikit pun. Padahal kita lupa Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan percayakan berkat kepada kita, itu belum tentu milik kita semuanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bahwa itu ternyata milik orang lain, yang Tuhan mau salurkan melalui kita. Tapi kalau jiwa serakah kita sudah menguasai kita, kita akan kepal erat-erat tangan kita ini. Supaya tidak keluar. Itu yang pertama bahayanya. Bahaya yang kedua, berbohong. Kisah 5 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ini cerita gak asing lagi tentang Ananias dan Safira. Bagaimana suami istri bersepakat untuk membohongi Petrus. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Termasuk tadi yang kwitansi tadi, kwitansi penggelembungan tadi, itu sudah bagian dari berbohong itu. Ketika kita berusaha, bagaimana kita menjalankan usaha kita? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu lalu saya belanja di pasar. Saya beli sayur 1/2 kilo. Di rumah saya ada timbangan karena sering kirim paket. Begitu ya. Sampai di rumah sayur itu saya timbang kembali. Ternyata hanya 4 ons. Saya sudah curiga ketika saya akan masak. Biasanya kalau saya 1/2 kilo enggak seperti ini, kok sedikit begitu ya. Rasa penasaran saya mendorong saya untuk menimbang. Dan ternyata benar hanya 4 ons. Suatu waktu saya berbicara kepada si pedagang, saya katakan, maaf kalau seandainya saya tegur. Minggu lalu saya belanja sayur, saya beli 1/2 kilo tapi timbanganmu hanya 4 ons. Saya bisik-bisik supaya tidak mempermalukan dia. Masa iya sih? Oh iya, saya tidak akan bohong. Lebih baik Anda nggak usah turun harga, tapi timbangan Anda benar, daripada turun harga tapi dibohongi pula. Itu yang terjadi. Ada pelaku usaha yang demikian. Nah, ini awasan bagi kita yang melakukan usaha. Bagaimana kita di dalam kita melakukan usaha itu tetap kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga, yaitu membutakan hati. Membutakan hati. Kita buka Matius pasal 26 ayat 14 sampai 15. Matius 26 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan.
Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan bahkan dalam satu peristiwa, Yudas Iskariot ini juga komplain ketika ada seorang perempuan menuangkan minyak narwastu di kaki Yesus. Dia katakan, "Bukankah banyak orang miskin?" Tapi sebenarnya itu hanya alasan. Bukan karena orang miskinnya, tetapi karena uangnya. Jadi bahaya kalau sudah cinta uang bisa membutakan hati. Bagaimana Yudas menjual Yesus. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Yudas, sesuai kesaksian Alkitab, apakah dia nikmati uang 30 perak itu? Ternyata tidak. Pada akhirnya dia menyesal, kemudian dia buang, dia lempar itu uang. Dan dia pergi bunuh diri. Jadi bukan hanya serakah karena uangnya, karena uang itu membutahkan hatinya, tetapi ada dosa-dosa berikutnya yang kembali dilakukan. Tentunya ini awasan bagi kita sekalian. Banyak orang yang punya duit menjadi sombong. Dengan dia punya duit, tidak jarang ada yang menindas orang lemah. Ketika dia mungkin jadi atasan, dia akan seenaknya menindas bawahannya, tidak memperhatikan siapa dan bagaimana orang di bawahnya. Jadi bisa membutakan hati. Ada orang yang sampai menjelek-jelekkan orang lain supaya mendapatkan sesuatu, supaya mendapatkan keuntungan, supaya bisa merogoh uang dari orang lain. Si A dijelekkan kepada si B, dan ketika ketemu si B kembali si A dijelekkan. Ada orang yang sampai nekat demikian. Supaya apa? Demi apa? Demi uang. Hatinya sudah buta. Tidak lagi ada kepekaan di sana. Bahkan ada yang banyak sampai menjual diri demi uang. Menjual anak demi uang. Dan kalau kita lihat khusus di masa pandemi dari Maret 2020 sampai sekarang, kasus perceraian begitu luar biasa. Ketika ditanya alasannya apa, masalah ekonomi. Itu artinya apa? Pasangan bukan lagi sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Janji nikah sudah terabaikan. Dalam suka, dalam duka, dalam sakit, senang. Itu terabaikan karena apa? Karena uang. Saya akan dari sekian banyak perceraian yang terjadi itu pasti ada anak-anak Tuhan di sana. Pasti ada. Alasan apa? Ekonomi. Jadi jangan kaget. Ketika baru gajian suaminya begitu dilayani luar biasa, disanjung-sanjung. Tetapi ketika sudah akhir bulan, bahasa kasarnya bodoh amat. Ada yang seperti itu. Ketika punya uang, abang disayang. Ketika nggak punya uang, abang ditendang. Begitu ya. Ini tentunya menjadi awasan juga bagi kita yang sudah menikah. Bagaimana dengan anak-anak muda? Ingat, jangan sampai karena demi uang kau menjual imanmu. Tapi kenyataan yang terjadi sekarang ini banyak anak muda meninggalkan imannya demi apa? Pacar yang punya duit. Bisa ditraktir ke sana kemari, bisa dibelanjain apa aja. Hati-hati. Iblis akan terus mencari celah ketika kita lengah.
Khususnya untuk anak-anak muda ini, hati-hati ketika mencari pasangan. Sekaya apapun dia, kalau dia sudah tidak seiman, lebih baik mundur. Jangan membawa diri kepada kesulitan yang lebih lagi. Kecuali kalau saudara injili dia terima Yesus, lain cerita. Itu terjadi. Jadi ada dampak, ada bahayanya ketika kita cinta uang. Orang lagi tidak peduli dengan orang lain. Seperti Alkitab saksikan bagaimana orang kaya itu melihat Lazarus yang miskin, dibiarin aja. Hubungan saudara, kakak adik, satu dengan yang lain bisa rusak. Hubungan dalam berjemaat bisa rusak. Satu dengan yang lain. Karena apa? Uang. Memang masalah uang ini sangat sensitif, Bapak Ibu. Jadi ini kita harus waspada. Makanya dinasihatkan oleh firman Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana harusnya sikap kita terhadap uang. Supaya kita itu nggak sampai cinta. Yang pertama, di ayat 8 pembacaan kita. Di ayat 8 pembacaan kita di sana dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Standar Alkitab sederhana banget ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan kalau kita buka Ibrani 13 ayat yang kelima, sekaligus nasihat di sana diberikan. Ibrani 13 ayat yang kelima di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita diajar ternyata untuk mencukupkan diri dengan keadaan kita masing-masing. Memang standar kecukupan itu bagi setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang merasa cukup ketika dia bisa makan di restoran. Tapi ada juga orang yang merasa cukup walaupun dia hanya makan di warung sederhana. Memang beda-beda standar kecukupannya. Hanya banyak orang yang menjadi terjebak. Supaya bisa mengikuti kecukupannya itu makan di restoran, dia harus melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ini yang menjadi bahaya. Silahkan ketika kemampuan Anda cukup makan di restoran, silahkan, gak salah. Tapi akan menjadi salah ketika saudara memaksakan diri demi standar kecukupan yang saudara punya, sehingga melakukan segala cara. Itu nggak benar. Diingatkan untuk cukupkan. Dan Rasul Paulus memberi teladan ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Di sana dia katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Dan ada hasil Bapak Ibu ketika kita belajar untuk mencukupkan diri. Dan supaya lebih mudah kita mencukupkan diri, jangan lihat ke atas. Banyak orang tidak bisa mencukupkan diri karena selalu melihat ke atas. Tidak melihat ke bawah. Kalau kita bisa melihat ke bawah, kita akan berani dan mau belajar. Dan ketika belajar untuk merasa cukup, maka di sana ada hasil. Hasilnya apa? Syukur di hadapan Tuhan. Orang akan mudah bersyukur kepada Tuhan ketika dia merasa cukup. Ada orang meskipun dia sakit, dia bisa bersyukur. Karena dia katakan apa? Aku kuat menanggungnya, itu cukup bagiku. Soal nanti bagaimana Tuhan menolong aku dalam sakitku, itu urusan lain. Tapi kekuatan Tuhan ketika dilimpahkan kepadaku itu cukup bagiku. Itu artinya akan memampukan dia untuk bersyukur di hadapan Tuhan.
Itu sikap yang pertama. Merasa cukup. Jadi yang kalau punya gaya hidup yang tinggi, akan sulit saya rasa untuk bisa merasa cukup. Tapi itu pembelajaran bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, uang bukan segalanya. Lukas 12 ayat 19 sampai 20. Lukas 12 ayat 19 sampai 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Di sini Yesus sedang mengajar satu perumpamaan tentang ketamakan. Jadi ada seorang kaya yang bodoh. Dia katakan di ayat 19 tadi, ayolah bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, dan nikmati semuanya. Bahkan dia katakan, aku akan membuat lumbung-lumbung untuk menyimpan persediaannya itu. Tapi Yesus katakan, malam ini juga jiwamu akan diambil. Dan siapa yang akan menikmatinya? Itu artinya kita bisa paham bahwa uang bukan segalanya. Uang kita perlukan, tapi uang bukan segalanya. Sadar bahwa kita tidak akan bawa uang. Pada ayat yang ke-7 dalam pembacaan kita dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang kepada dunia ini nggak bawa apa-apa, kita keluar pun tidak akan bawa apa-apa. Kalau Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan aku pun akan kembali dengan telanjang juga. Ketika seseorang menyadari bahwa uang bukan segalanya, maka orang seperti ini akan sadar bahwa hidup itu anugerah. Hidup itu hanya pemberian. Karena itu hanya pemberian, maka Tuhan pun akan melihat apa yang kita butuhkan. Hanya karena anugerah. Kalaupun kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, itu karena anugerah. Dan kalaupun kita bisa pulang dengan membawa hasil, itu pun karena anugerah. Dan jangan kita pernah berpikir bahwa itu hanya karena kerja keras kita. Oke, kita harus bekerja keras juga, tapi bukan karena itu ada hasil, bukan semata-mata karena kerja keras kita, tapi karena anugerah dari Tuhan. Karena banyak juga orang yang bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa juga. Karena orientasinya ketika dia bekerja melulu hanya upah, uang. Akhirnya dia nggak nikmati. Banyak orang yang punya uang tapi nggak nikmati. Untuk apa? Tapi ada orang yang nggak punya uang tapi dia bisa begitu menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Tentunya ini perenungan bagi kita semua. Ketika saya merenungkan dan mempersiapkan firman Tuhan ini pun, ini harus menjadi teguran juga, menjadi nasihat juga buat saya. Dan ketika kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah, maka kita tidak akan main-main dengan hidup yang Tuhan karuniakan. Yang ketiga, merasa cukup, uang bukan segalanya. Yang ketiga, kita harus bisa mengendalikan dengan benar. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Aku tahu itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan. Apa yang dapat kita petik dari sana?
Yaitu supaya dalam mengendalikan, kita harus bisa mengendalikan uang itu dengan benar. Supaya kita sampai tidak terjebak kepada yang dinamakan dengan cinta tadi. Nas pembimbing kita mengingatkan demikian. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi kita harus bisa tata. Jangan uang itu yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan uang itu. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita terima uang, apakah itu upah dari pekerjaan kita atau apapun itu, atau berkat apapun yang kita terima, bagaimana kita menata itu ketika itu ada di tangan kita? Kita harus menatanya dengan benar. Menatanya dengan benar bagaimana caranya? Pisahkan 10% karena itu miliknya Tuhan. Kemudian yang 90% ini pun kita harus kelola sedemikian rupa. Yang 90% ini belum tentu menjadi milik kita semua. Tadi di awal saya katakan kadang-kadang Tuhan mengizinkan bahwa itu milik orang lain yang Tuhan mau salurkan melalui kita. Jadi kita harus tata dengan benar. Karena kalaupun itu ada, itu bukan milik kita, itu dari Tuhan. Jadi harus ditata. Karena pada waktunya kan kita harus bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sejak mahasiswa sampai saat ini, saya rajin buat pembukuan karena saya suka melakukannya. Saya buat pembukuan saya untuk apa? Itu menjadi alat kontrol buat saya. Yang pertama. Yang kedua, itu menjadi alat pengingat buat saya. Ketika bulan ini listrik saya besar, itu menjadi alat kontrol. Saya bandingkan dengan bulan lalu. Kalau begitu apa yang harus kita kelola lagi? Ketika kita ada pengeluaran-pengeluaran yang harus membutuhkan kegiatan rutin begitu ya, kita itu menjadi pengingat. Membuat pembukuan bukan berarti karena kita pelit, tidak. Dan itu pun sekaligus menjadi alat kontrol bagi kita sejauh mana kita bisa mengelola itu. Jadi bukan karena pelit, tetapi bagaimana menata berkat itu sedemikian rupa supaya berkat itu tidak ada terbuang percuma. Ada orang ketika berkelimpahan, Rasul Paulus tadi kata, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Kalau orang yang punya prinsip hidup seperti ini, ketika dia kekurangan, dia nggak akan marah-marah sama Tuhan. Dan ketika dia berkelimpahan, dia nggak lantas lupa diri, tidak. Tapi dia akan kelola itu sedemikian rupa. Tapi karena tidak bisa menata, makanya ada orang ketika hidupnya berkelimpahan, oh sepertinya akan seperti ini terus gitu ya. Ya kita percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita. Tapi Tuhan pun mau kita bagaimana menata itu sedemikian rupa. Supaya ketika keadaan sulit datang kepada kita, karena apa yang kita sudah tata tadi, itu bisa kita pakai. Ada orang yang gak punya apa-apa, padahal kita tahu. Dia tahu bahwa hidupnya dulu begitu berkelimpahan. Tapi pada akhirnya habis begitu saja, gak berguna. Habis hanya untuk gaya hidup. Jalan-jalan, senang-senang kesana kemari. Dengan dalih lagi, kesusahan sehari cukup untuk sehari, Bu. Betul. Tapi bukan berarti ketika kita dapat berkat lebih lantas kita hambur-hamburkan begitu. Dan ketika kita kekurangan, kita marah-marah sama Tuhan. Tentunya ini sikap yang tidak benar. Ini kita harus waspadai. Dan kalau orang tahu, orang bisa mengendalikan uang itu dengan benar,
maka dia tidak akan mudah tergoda. Tidak akan mudah tergoda. Dia akan melakukan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini perjuangan bagi kita. Apalagi di tengah keadaan sulit seperti sekarang ini. Di tengah keadaan sulit. Kalaupun kita berkelimpahan, hiduplah sederhana. Tata berkat itu sedemikian rupa. Beberapa waktu lalu ada seorang anak dari orang kaya di Indonesia ini, tapi kaget ketika membaca tentang orang itu. Dia katakan kalau nggak ketemu ada tamu-tamu penting, dia nggak mau makan di restoran, dia cukup makan di kantin. Wah, luar biasa. Bukan karena dia pelit, enggak. Tapi bagaimana dia menata yang ada itu, orang makan sederhana aja udah cukup kok, gitu loh. Tapi memang gaya hidup seseorang kan beda-beda ya. Tapi bagaimana supaya kita, silahkanlah dengan gaya hidup, tapi jangan sampai terjebak kepada apa yang disebut dengan cinta uang. Karena ketika kita sudah memiliki rasa cinta, maka itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ayat terakhir untuk kita, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, saya akan bacakan demikian. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita nggak bisa cinta kepada Allah tapi saat yang bersamaan kita cinta uang, nggak bisa. Itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu mari kita bawa diri kita di hadapan Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, siapapun kita. Uang yang kita punya itu adalah dari Tuhan, dan mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami, supaya kami tidak terhambat dalam pertumbuhan iman kami, yaitu jatuh kepada cinta uang. Tuhan, kami membutuhkan uang. Roh-Mu menolong kami, supaya bukan uang yang mengendalikan hidup kami, tapi kami yang mengendalikannya. Dan kami akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Roh-Mu terus menolong dan mampukan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa, mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan kepadamu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan yang mereka hadapi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kondisi kesehatan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Tuhan berikan hikmat secara khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku pendidikan dari tingkat PAUD sampai mahasiswa. Ditolong oleh Tuhan supaya oleh pertolongan Tuhan mereka dapat membekali diri untuk menyambut masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Bapa di dalam surga, secara khusus kami merendahkan diri di hadapan-Mu, berdoa menopang seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul akan kelemahan tubuh, yang sedang bergumul dalam proses pemulihan akan kondisi mereka, maupun dalam penantian tindakan-tindakan medis yang akan mereka jalani. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Lawatan Tuhan cukup atas mereka, meneguhkan, menguatkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dan kami berdoa menopang ke dalam tangan Tuhan untuk keberadaan Ibu Rosa Sumokil, Bapak Susan Krismawan, Ibu Linda Sujito, Ibu Yani Rambi, Ibu Marni Haria, adik Azriel, bahkan adik Raisan Aritonang. Tuhan, juga demikian juga dengan Ibu Nova Butar-Butar. Tuhan, lawat mereka Bapa dengan kasih sayang-Mu, peluk dan dekap mereka dengan anugerah-Mu, supaya mereka tetap kuat menghadapi maupun menjalani proses apapun yang mereka harus jalani.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh rangkaian pelayanan di tengah jemaat-Mu. Bersama dengan pelayan-pelayan-Mu ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Roh yang menyala-nyala dari Tuhan terus Engkau limpahkan di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk lingkungan di sekitar rumah Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan untuk rencana renovasi pastori yang ada. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh pekerjaan Tuhan. Dimanapun berada, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Melalui GKIN di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di mana ada GKIN diberkati oleh Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan. Bahkan melalui sinode GKIN, sinode pusat, sinode daerah. Bahkan dalam persiapan kongres pada Maret yang akan datang, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini, dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan yang menolong, Tuhan berikan hikmat, bahkan aparat keamanan, aparat penegak hukum diberikan oleh Tuhan hikmat yang daripadamu dalam setiap mengambil keputusan yang terbaik bagi perjalanan kehidupan bangsa ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kasus COVID-19 dapat diatasi dengan baik. Meskipun masih ada kasus, tapi kami melihat karya dan pertolongan Tuhan nyata bagi bangsa kami. Oleh karena itu kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Proses vaksinasi yang masih terus dikerjakan, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menopang ke dalam tangan Tuhan untuk bagian dari bangsa kami yang sedang mengalami bencana alam oleh karena pengaruh iklim yang sangat ekstrim. Terjadi banjir bandang, bahkan tanah longsor di berbagai tempat. Tuhan yang menolong, Tuhan kasihani ya Bapa. Terlebih anak-anak Tuhan yang ada di sana, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, supaya mereka pun tetap kuat menghadapinya. Bahkan untuk aparat pemerintah daerah yang ada dimanapun bencana berada, Tuhan yang menolong dan memberkati dapat bekerja sama dengan BNPB yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini kami dengan segala kehidupan kami. Di sepanjang minggu ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Bu Jojo dan telah membawakan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Kita akan menerima doa berkat. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Doa Yabes. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus kita mau untuk melakukannya, dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kepada Bapak Ibu sekalian. Ibadah selesai, saya akan membacakan warta pada minggu siang hari ini. Untuk petugas ibadah Minggu 17 Oktober 2021 akan dibawakan oleh Diaken Rita Eliazar sebagai liturginya dan pembicaranya Pendeta Yefta Uri Santoso. Dan untuk ibadah minggu yang ketiga, kita akan dimulai dengan streaming dan tatap muka. Untuk metode persembahan kita pada ibadah Minggu Raya ini, seperti biasa kita akan mentransfernya ke rekening bendara majelis, yaitu atas nama Gelora Sembiring ke rekening BCA. Dimohon untuk menyertakan kode atau nama. Untuk ibadah Komisi Muda-Mudi pada siang nanti, yang akan diadakan pada jam 2 siang, acaranya Komsel, pembicaranya Ketua Komsel dan liturginya oleh Ketua Komsel. Untuk ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 12 Oktober jam 6 sore. Untuk acaranya renungan, liturginya oleh Ibu Rina Gunanto dan persembahan oleh Ibu Yulia Saimima, pembicaranya oleh majelis. Untuk ibadah Komisi Pria akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober jam 7 malam dengan acara renungan, liturginya oleh Bapak George Saimima dan pembicaranya oleh PDP Theo Saimima. Untuk renovasi pastori, Majelis Bidang Inventaris akan melaksanakan program renovasi pastori yang akan memasuki masa pengerjaan bulan Oktober. Dimohon untuk para donatur ya boleh memberikan dananya untuk menutupi setiap kekurangan dana yang masih dibutuhkan. Bisa melalui rekening dari tim gereja atau mungkin bisa menyumbangkan setiap apapun yang dibutuhkan untuk renovasinya. Nah, kita ada kedatangan tamu baru, bukan tamu ya, mahasiswa praktek dengan nama apa? Kita kan Gembala Sidang Majelis dan Suruh Jemaat menyambut sukacita Saudara Sudirman Warwu ya. Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Injili Nusantara Jalan Wijaya Jakarta Selatan yang akan praktek pelayanan di GKN Betania. Selamat bergabung dan melayani Tuhan bersama kami dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Nah, untuk misi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk setiap donatur tetap ya, untuk komitmen misi di 2021 untuk Bapak, Ibu ataupun Saudari yang masih memberikan
dananya melalui transfer kepada rekening majelis untuk pos PI di Boyolali. Terima kasih untuk yang donatur tetap, yang lainnya kami menunggu untuk pergerakan hatinya. Terima kasih. Untuk yang berulang tahun di bulan Oktober, kami segenap majelis mengucapkan selamat berulang tahun. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Ku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Silakan untuk bersatu sejenak. Ya, selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati semua.